Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi hari ini di bulan Ramadan. Kita mau coba ngulik habis lagi nih mengenai Ramadan ya. Jangan lupa subscribe dan share and like-nya. Oke, Bang. Ketemu nih Bang ya, udah berapa? Hampir setengah bulan kita nggak ketemu ya? Kita nggak bikin konten itu hampir sebulan ya. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan lu pada nggak bikin konten, gue bikin ini, bikin rokok. Oh, lu bikin rokok ya? Pengusaha ya? Dia lagi Ntar coba-coba pas bikin. buka baru nih. Coba kita buka nih. Puasa nggak? Wah, insya Allah puasa Bang. Ini mah udah pasti kan ada peci. Iya. Ini yang bukan peci. Iya. Insya Allah puasa, Dia vokalis Bang. Oh, vokalis. Vokalis. Tapi dia vokalis yang syariah sekarang. Masya Allah. Siapa yang Iya. pakai suka pakai topi? Enji. Kok Angie emang? Tompi, Enji. Kan topi, pakai topi jadi tompi. Oh iya, Tompi. Iya gimana? Ya. Gini Bang, kita lama nih ya, kita bicara tentang binomo, kripto, terus apalah yang tentang keuangan, gestun dan Gestun, sebagainya. iya. Kita cobalah di bulan puasa ini, Bikin walaupun bisnisnya tuh. bikin bisnis gestun. Takut tuh. Takut. Nambah dong. Aku karena mau lebaran. Kita cobalah ngulik-ngulik tentang agama, walaupun kita bukan ahlinya ya, tapi minimal ya kita mau sharing nih buat teman-teman tentang agama. Ya minimal tentang Ramadannya aja. Bukan ngajarin ya, tapi kita Bukan. ini berbagi lah gitu ya. Justru, kita tambah sedikit-sedikit. justru saya pengen berbagi sama teman-teman. Nanti tolong di komen, misalnya kira-kira salah nggak sih gua ngomong Bang Ien dan ini. Justru kita mau belajar dari sisi apa yang kita ambil di bulan Ramadan ini selama pandemi ini gitu. Karena kalau dilihat tuh udah marak nih di jalanan, luar biasa untuk menuju ke lokasi syuting nih bos. Gokil men, 2 jam macet. Itu kalau sore. Naik sepeda. Itu kan Ramadan itu ramenya sore macetnya. Sore. Kalau siang tadi gue jalan ke Jati Asing nggak aman. Iya benar. Pagi aman, sepi banget tadi gue sempat olahraga pagi jalan sama istri aman. Iya, Aman. Nggak ada yang main sepeda sama sekali. Nah pagi itu tadi sore, waduh udah semua keluar tuh nyari. Tajil Nyari buat buka bukaan. puasa, bener-bener. Iya. Itulah sebenarnya yang mau kita bahas nih. Gini. Makanya gue jadi Gimana? kaget kan. Apa? Kalau tiba-tiba baru pakai peci tiba-tiba Iya, kan, iya, jadi iya. kita bingung nih ada apaan. Katanya Iya. memang dia lagi mau ngomongin masalah Ramadan. Ya. Gue mau Ramadan, kebetulan gue kemarin pulang kampung men ke Banten, Nah, itu ngecas Oh, iya. dulu ya kan. Apanya dicas kan? Ya tubuh lah badan kita ziarah, mandi di Sumur 7 kan, ya nggak? Iya, Dulu Keramas sama Merang kan dulu gitu. Merang. Iya di kampung tuh kalau Iya, kayak Merang puasa, ya. Oh. Keramasnya pakai Merang men. Itu Bukan lu dicas biar tekbal atau gimana gitu. Kan lu pulang ke Banten katanya. Iya sekarang udah nggak laku nyari duit sekarang. Tuh jualan obat pasti. bisa. Jualan obat, Iya, oke. obat. Bukan yang dibutuhin bukan kebal senjata tajam atau kebal peluru Iya, ya. bukan. Tapi kebal galau ya. Kebal galau, Galau nggak bisa berhasil lah. kebutuhan hidup udah kebal ya gua ya kan, artinya udah bisa terpenuhi. Kan selama ini kita punya tabungan. Iya. Tabungannya pada mantap semua men. Apa tuh mantap? Makan tabungan. Makan tabungan dia apa dia? Nggak apa-apa. Oke, gini. Gue sih apa sih bang sebenarnya di yang bisa kita dapetin di bulan Ramadan ini? Ya terutama kita lah sebagai Muslim, jangan sampai lu euforia mau Ramadan. Setelah Ramadan lu jalanin, udah setelah bulan Syawal kesananya lu biasa lagi gitu loh. Oh, coba. Nah dari sisi Bang Renhat, apa nih dari Ramadan tuh apa sih? Yang paling utama sih tadi dulu ya, gue coba melihat tradisi lah ya. Kalau ini bilang tradisi ya. Jadi sebelum Ramadan tuh biasanya kan kita ziarah gitu ya, atau takziah ke rumah ke makam atau ke pulang kampung lah gitu ya. Iya. Apa sih ruahan?
Ruah. Ruahan ada yang Atau bilang munggah, juga munggah. ada yang Munggah. ngomong munggah, iya betul. Jadi munggah. makan-makan bareng itu gue bilang bagus ya. Yang kedua saat Ramadan itu adalah waktu yang paling, kalau buat gue nih, Mm-mm. waktu yang paling tepat banget buat kita ningkatin amal soleh lah. Oke. Karena kan dijanjiin sama Allah tuh banyak pahala yang bakalan kita dapetin. Yes. Di berapa kali lipat lah gitu ya. Betul, Mungkin betul, nanti betul. Om Adam yang tahu. Yang kedua juga kesempatan kita untuk melakukan melakukan sesuatu yang tidak berguna gitu misalnya, itu kan juga Iya. sedikit karena apa, Betul. banyak yang tutup tempatnya gitu Iya. kan, atau banyak orang sepi gitu. Ramadan itu dibilang kan syahrul mubarok, Barok. jadi bulan yang penuh barokah, disitulah barokahnya. Benar. Begitu ketemu buka puasa tuh nih, kalau gue ya selalu buka puasa sama anak-anak sama anak istri di rumah tuh, itu jamaah. Jadi pakai satu Gelar lah ya. satu nampan Oh. bareng-bareng. Ya, dan itu jarang kan kalau kita nggak Ramadan kan mungkin makannya beda-beda ya Benar. waktu makannya. Pas momen quality time lah di situ ya Bang ya. Iya. Dapat ya di situ ya. Jadi quality time, kumpul sama keluarga, kemudian kita juga habis itu mungkin sholat maghrib yang lakinya di masjid. Iya, Ya, iya. pokoknya banyak-banyak momen atau waktu-waktu yang bisa dijadikan amal soleh di Benar. Ramadan. Itu buat gue gitu. Oke, jadi kalau Bro Hendy apa nih yang bisa kita- didapetin di tadi Ramadan ini? Yang kita pada saat macet-macet itu yang dicari, Iya. cari makanan, makanannya Tajir, penuh. tajir ya. Ya itu yang fenomenanya. Yang jelas kita kalau ngomong Ramadan semuanya kita selama Ramadan ini pun juga ya salah satunya mengejar ini nih, kita mengejar khataman gitu kan, Iya, nambah-nambah gitu kan juga ya buat pengajian. Jadi hafalan Hafal nggak 3 kul terus lah ya. Iya, kadang-kadang Kul wajib kadang-kadang kita ya 4. Iya, 40 ya itu aja bolak-balik aja gitu ya. Jadi di bulan Ramadan itu sendiri ya bulan sucinya kita harus tetap dapat, Iya. tapi euforianya sendiri pun juga kita dapat ya. Dimana pada masa-masa dulu yang kita buka puasa tuh kayaknya ramenya udah luar biasa, semuanya udah Benar, kelar. benar. Makanan yang nggak enak aja tuh kita rasain enak aja nanti, pokoknya rame, pokoknya penuh berkahan juga buat orang-orang yang berdagang tuh, apalagi makanan kuliner. Karena mereka pedagang dadakan. pedagang dadakan di situ memang rezeki ya, benar-benar kita pada saat buka puasa tuh gelap apa aja insya Allah habis tuh, ada aja Jualan apa aja deh ya? ya makanan, tapi yang jelas sama minuman ya. Tapi kalau misalnya dia nggak habis pun juga bisa masuk ke perut dia sendiri, tetap kembali sih. Iya, yang Alhamdulillah yang namanya jualan masa Ramadan ini benar-benar nggak ada yang nama istilahnya rugi, nggak ada. Omset nambah lah ya. Omset itu udah alhamdulillah nambah, tapi seminim-minimnya itu BEP. BEP dalam arti kata lu misalnya modalnya misalnya 100.000, Iya, iya. ya kan? Nah uang itu kembali 100.000. Ajak belum tahu nih BEP yang di Iya, daerah break apa? even point. BEP Jadi itu break even point. Jadi Balik modal lah. Balik modal. Tapi ada keuntungan. Keuntungannya kalau ya itu balik salah modal. satunya lu makanan lu berlimpah ruah, Iya, lu iya. bisa bagi-bagi juga ke orang-orang yang yang belum dapat, belum punya gitu kan. Iya. Nah itu selain lu juga ya minimal nambah apa namanya, sedekah ya. Sedekah. Tapi kalau Masalahnya di situ ya. uangnya tetap utuh seminim-minimnya itu. Nah, kalau saya peci. nih, Bulan Ramadan ganti jadi- peci. ganti peci. ganti peci dari rambut miring ke samping. enggak lah. Ini momennya memang pas. Pak Renhat pakai topi bareta, Oh, lu ciri khas dengan Iya. topi. Aku pengen juga nih di Ramadan ini iya, seperti ini ya kan, biar benar-benar kita walaupun berbeda tetap satu. Walaupun tutup kepala kita berbeda, Iya, tapi iya. isinya sama, ada ubannya. gue belum ada bang, gue belum ada. Satu nggak ada. Cuma rontok aja. Soalnya gue di sini ya, cuma rontok kalau gue larinya. Iya, benar. Kalau gue lihat dari Ramadan ini, kenapa Ramadan itu menjadi rahmatan, ya kan? Alami. Rahmatan dialamin, terus ada rahmat, ada magfirah, gitu, ada ikumi dan nar.
Dan gue tuh nggak pernah mengkotak-kotakan itu 10-10. Gue yakin bahwa Allah tuh tidak seperti itu, Tuhan tidak seperti itu. Jadi rahmat, maghfirah dan idzukum minanar itu dari awal sampai terakhir. Contoh begini, kenapa Islam menjadi rahmatan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini ketika Ramadan? Ambil contoh yang simpel lah ya. Ketika di Ramadan dari awal sampai akhir, tadi tuh dagangan laku semua bang, ya kan? Artinya terigu, gula, minyak goreng, apapun di bulan Ramadan itu dibeli habis. Bahkan importir itu udah nyiapin semua untuk orang yang Ramadan, untuk Indonesia loh. Bayangin, di dalam seluruh dunia bersamaan kebutuhannya itu meningkat. Yang udah pasti gula sama terigu deh. Minyak yang pasti. Minyak, gula, terigu. Iya, itu kan lu bisa bayangin setiap pinggir jalan. Sama itu sih Rob, tuh jangan lupa. Ya. Itu kan pengusaha besarnya itu baik dari tadi sirup, gula, teh, terigu dan sebagainya, minyak goreng. Mungkin ada beberapa pengusaha non muslim. Paham ya? Tapi di dalam bulan Ramadan ini penjualan mereka itu habis dibeli sama orang muslim. Kebutuhannya luar biasa. Itu aja tuh. Gue ngelihatnya dari situ aja. Artinya di dalam 1 bulan ini, gue yakin tuh penjualan mereka bisa melebihi omset dia selama 4 atau 5 bulan. Dalam setiap bulannya, setuju nggak? Tapi bisa dipenuhi penjualannya, omsetnya itu dalam 1 bulan. Dan marketing itu gue yakin dia merem tuh, namanya target udah kecapai semua di bulan ini apapun. Satu. Dan di hari-hari terakhir Ramadan itu kan mereka harus disunahkan memakai baju-baju yang bersih, terutama yang baru. Nah, ada satu hal lagi yang mesti kita dapat. Bayangin, di menjelang bulan Ramadan ini, mau hari raya, itu mereka memerlukan bahan tekstil dari seluruh dunia, bang. Ya kan? Karena permintaan bertambah, meningkat. Ya? Meningkat. Lu tahu nggak? Istri lu kan pakai hijab. Kalau dia pakai baju perlu berapa meter hijabnya? Satu set bisa 3 meteran lah kali ya minim ya. Gue pernah hitung 4-5 meter. Meter. Iya, hijab yang iya benar-benar. Lu bayangin kali seluruh Indonesia wanita yang mau musliman yang menghadapi hari raya memerlukan berapa ribu bal. Iya kan? Itu Indonesia aja loh, belum seluruh dunia yang lain. Artinya pengusaha tekstil di seluruh dunia abis pandemi ini akan diberuntungkan dengan adanya Ramadan dan Lebaran. Itu beda tekstil. Kalau kondisi, sorry ya, gue bukannya mau memisahkan ya. Kalau di Eropa perempuan sekarang perlu tekstilnya banyak gak sih? Enggak bang, lu lihat aja sepanjang jalan kalau lihat di YouTube lah, di Hollywood, di Las Vegas, itu atas naik, bawah naik, atas turun, bawah naik. Jadi lu memerlukan tekstil hanya 1 meter, gue pikir ya, nggak nyampe gue rasa. Ya emang? Iya, paling 2 meter ya. 2 meter, paling banyak. Cuma nutupin segini, sama udah dah, nggak usah bayangin ya, belum puasa juga. Iya. Oke, maksud gua, teman-teman juga harus melihat bahwa udahlah, kita sadar bahwa Indonesia ini besar, gitu. Potensinya banyak untuk yang bisa kita buat menjadi baik ke depannya, bahwa nggak usah memandang keluar, nggak usah memandang ke belakang dan sebagainya. Kita benahin aja nih di negara ini yang memang orangnya heterogen lah, semua suku agama jadi satu. Dan gue yakin sih sebenarnya nggak ada masalah loh di bulan Ramadan ini. Lihat aja, gue ke Gelodok aja kemarin gue ke Gelodok men. Ada satu petekong di apa dekat petak 9. Gila men, itu mereka siapin makanan buat takjil buat orang yang berbuka puasa di sekitar situ. Bayangin, Gelodok petak 9 itu kan luas, muslim ya. Dan yang menyediakan orang Chinese orang Chinese tepekong itu, dan makanan itu
Bukan, memang pasti gratis namanya tahid. Dia beli dari penduduk situ. Oh. Jadi bukan mereka buat terus dibagi-bagi. Enggak. Dia beli di wilayah situ, sekitar situ. Oh, dibeli dari Punya penduduk masyarakat lokal. itu lokal buat orang yang mau Budaya dan berbuka. Berarti kan nggak ada sebenarnya masalah-masalah yang rumit, maksud gua ke sana. Ya. Orang baik nih, kita bikin orang baik, bikin konten tentang kebaikan-kebaikan, gue yakin tuh selesai. Buat temen-temen tolong bantu ininya ya, Kasih opini. kasih opininya ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita 2 tahun teriak-teriak minta dibukain masjid untuk taraweh, kegiatan di Ramadan Kajian, tuh kajian dan sebagainya. 2 Tapi tahun. sekarang udah dibukain. Sekarang udah dibukain, dibolehin. Sepi-sepi aja tuh men sekarang men. Ya ada beberapa masjid lah, gue nggak bilang ini hampir semua, tapi ada beberapa masjid yang sekarang posisinya tinggal separuh bang. Prinsipnya adalah bulan Ramadan itu kan yang paling baik, dimana pahala-pahala kita kan katanya dilipat gandakan gitu Iya. ya. Memang sih harusnya Allah udah kasih satu momen nih ya, Ya. reward pahala, bonus, dan dimudahkan segala macam lah gitu. Betul. Tapi kenapa nggak dimanfaatin? Nah, maksud begitu bang. Pada masa Rasulullah kan apapun kegiatan ya itu bukannya di rumah Rasulullah, bukannya di rumah sahabat, semua dibahas di masjid. Ya. Jadi memang ada satu masjid yang lagi viral ya. Lama sih sebenarnya. Masjid mana? Jogokarian. Jogokarian yang di Jogja ya bang. Itu mungkin bisa dicontoh ya, karena Iya. dia sudah melakukan manajemen masjid yang maksimal ya, optimal Iya, gitu, iya, sehingga bukan hanya masjid sebagai tempat sholat, tempat ibadah, apa namanya, ibadah mahdoh ya, Iya, ibadah mahdoh aja, tapi juga jadi tempat ibadah untuk bersosialisasi. Betul. Dan bahkan katanya masyarakat di sekitar situ tuh terbantu ya dengan adanya masjid itu gitu, karena Iya. dan saldonya katanya Selalu nol. ketika kita punya rezeki, ini sebenarnya konsep rezeki sih. Betul. Ketika kita punya rezeki, kemudian rezeki itu kita salurkan di tempat yang benar, ya Allah ridho, wadah kita tuh nggak pernah kosong sebenarnya, Benar. nggak pernah kosong, akan selalu diisi lagi kan gitu kan. Karena Tapi sebaliknya kalau kaliannya misalnya ya. benar, kalau sebaliknya kalau misalnya wadahnya udah dikasih sama Allah terus tapi kita nggak salurin, Iya. berarti kan pendiri itu Tetap. tuh Mengendap ya. ngendap, lama-lama kok jadi apa? Air ngendap jadi apa? Air Iya. Ya. ngendap jadi kotor, Kotor. makanan ngendap jadi apa? Jadi Basi. busuk, jadi basi. Ya, benar-benar. Nah itu, nah, makanya masjid itu menggunakan konsep itu. Nah harusnya di kehidupan kita juga begitu. Jadi sebagai takmir masjid tuh kalau saldo gede harusnya nggak bangga ya. Justru kalau Karena gini, karena gini, gue Agak malu dulu juga ya. Karena gini, gue dulu pas gue baru resign nih ya, gue gak punya pekerjaan 4 bulan, gue gak punya duit, langsak gitu ya. Terus gue setiap hari Jumat gitu, gue sholat Jumat, terus dengerin saldo Saldo masjid. ada sekitar 140 juta Juta. rupiah, alhamdulillah, terima kasih gitu. Gue suka, ya boleh nggak ya minjem 5 juta buat bayar hutang lagi. benar. So kayak begitu loh, dan Pasti. mungkin bukan cuma gua kali yang ngerasain gitu ya. Semua bang. Nah sekarang gini. Yang lagi mungkin ada yang ibunya lagi sakit gak punya duit, anaknya lagi Iya. bayaran sekolah. Itulah. Terus dengar si itu saldo ada 400 juta, terima Iya, kasih. betul. Ini gimana? Ada kebanggaan ya, padahal orang kok banyak banget ya gitu. Justru itu bang yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pada saat Rasulullah dan sahabat adalah di masjid, bahkan lumbungnya aja di pada saat itu di masjid. Iya. Karena bisa tahu tuh siapa yang memerlukan. Nah, kalau Bang Renhat tadi sampaikan uangnya sampai ratusan juta gitu kan artinya pandangannya harus keluar dari masjid bang. Misalnya di lingkungan situ ada berapa janda yang tidak bisa untuk makan kondisi sekarang hari ini. Ada beberapa warung-warung kecil yang tidak laku. Ada rumah yang bocor, Ada tapi rumah belum yang sempat dibetulin bocor. gitu ya. Itu sama apa? Takmir masjidnya tuh didata. Setuju. Warung perlu berapa, sejuta kah? Iya.
pinjamannya bentuk syariah aja, nggak jadi masalah. Jadi terbantukan tuh kayak gitu. Fungsinya begitu loh. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi dia bisa melihat di lingkungan sekitar ada berapa orang yang hari ini nggak makan, ada berapa orang ini yang Itu baru namanya masjid hidup jadi itu ya. jadi hidup sih masjid. Dan orang jadi mungkin akan Kan cerita ke tempat-tempat lain, ke saudara-saudaranya. dan mungkin ya kalau udah dibantu sama masjid, masa iya sih gue nggak sholat di situ? Yes, Ya, artinya pasti dia. secara psikologis ada rasa ingin memakmurkan, walaupun mungkin di awalnya masih karena dibantu gitu. Iya, iya. Allah memberikan Ramadan ini sebagai syahrul mubarak. Iya. Namanya mubarak itu berarti keberkahan. Betul. Keberkahan buat seluruh alam, rahmatan lil alamin ya. Iya. Karena Islam kan rahmatan lil alamin. Tadi Om Adam udah menyinggung secara global bahwa bukan hanya umat Islam aja yang bisa menikmati Ramadan. Banyak juga yang non muslim gitu ya, yang bisa entah itu bisnisnya jadi semakin meningkat. Yes, Ya kan betul. rata-rata kan juga nggak cuma muslim yang punya bisnis ya, kayak transportasi, kemudian restoran itu banyak juga yang non muslim dan itu terbantu. Nah buat orang Islam sendiri, Allah udah kasih satu event, satu momen, 1 bulan, cuma 1 bulan ya. Ayo kita kejar bareng-bareng, Betul, kita betul. sama-sama manfaatin ya. Karena di situ dengan adanya Syahrul Mubarak ini, Ramadan ini, semua yang kita lakuin itu amal soleh dilipat gandain. Iya. Tapi ketika kita melakukan amal salah, itu juga jangan Sama juga ya, dilipatkan juga ya. karena Allah udah kasih 1 bulan yang memang kita harus Berlipat-lipat. harus jadi baik. Karena apa? La'alakum Tattaqun. ya, ujungnya adalah kita menjadi orang yang Bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan Dan? menjauhi larangannya. Ya. Khauf dan roja kita atau rasa takut Rasa dan takut. harap kita hanya cuma kepada Allah semata. Ya. Ya, jadi gitu ya. Siap, Om. siap. Ya teman-teman, bukan sekali lagi disclaimer-nya adalah kita bukan latar belakangnya Ustaz. Ya. Kita cuma muslim yang coba berbagi dengan muslim yang lainnya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Siapapun, Tidak, tidak ada menyinggung siapapun. Ya. Ya, yang penting kita sharing sesuatu yang bisa teman-teman nikmatin, Betul. ya, walaupun kecil tapi paling tidak membawa makna. Ya, Siap. jumpa lagi nanti, mungkin kita akan ketemu setelah Ramadan. Habis kan? Ramadan kita Bikin ke konten bihalal. tentang halal bihalal. Halal bihalal apa haram bihalal? Ntar gitu. Halal bil halal. Oke. Orang-orang halal ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan Ya. Om Bak Pantai. Obrolan bapak-bapak sok tampan dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.